Perkenalan ya, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahid Muhammad Mahfud dengan NIM 2406012111343 dan teman saya. Muhammad Eka Lali dengan NIM 2406012111364. Pada kali ini kita akan menjelaskan bagaimana autoscaling dijalankan pada platform Google Cloud. Yang pertama, ini adalah sebuah arsitektur bagaimana autoscaling dijalankan. Pertama, kita ada sebuah compute engine, instance, dan storage yang disatukan ke dalam compute engine startup script. Startup script tersebut dimasukkan ke dalam compute engine instance group yang di dalamnya terdapat monitoring metric untuk mengatur value dari instance yang ada pada sebuah instance masing-masing. Saat value tersebut dilampaui, maka cloud akan secara otomatis menambah instance yang dibutuhkan. Untuk autoscaling dijalankan pada cloud kira-kira seperti itu. Kemudian kita login ke akun cloud kita dan membuka aplikasi yang dijalankan. Contohnya seperti yang ada di layar. Nah, untuk selanjutnya kita atur penyimpanan dengan bucket. Bucket sendiri adalah kontainer fundamental yang ada pada Google Cloud Storage yang berfungsi untuk menyimpan data-data. Semua yang disimpan dalam cloud storage ini disimpan di dalam bucket seperti file, dokumen, gambar, video, dan lain-lainnya. Nah, untuk bucket ini kita akan menskalakan kapasitas penyimpanan. Kita skalakan berdasarkan penyimpanan atau kita skalakan berdasarkan permintaan penyimpanan atau permintaan operasi yang dibutuhkan. Penerapannya seperti di layar. Oke, selanjutnya kita buat virtual machine yang dijalankan pada cloud. Pada kali ini kita akan mencontohkan instance yang akan dijalankan. Instance ini merupakan virtual machines yang ditambahkan untuk menjalankan aplikasi yang kita tanamkan pada cloud. Kemudian pada virtual machine ini juga ditambahkan metadata seperti yang tertera di bawah. Untuk penerapannya bisa dilihat di layar. Masukkan nama bucket yang tadi kita buat. Selesai. Selanjutnya kita membuat instance group yang hal ini merupakan kumpulan dari beberapa instance compute engine yang dikelola secara bersamaan. Instance group ini memungkinkan kita mengelola dan menskalakan aplikasi yang ditanam pada instance kita dengan lebih mudah dan efisien. Untuk membuatnya, pertama kita memberi nama, lalu pilih lokasi dan zona di mana tempat instance akan dijalankan. Kemudian kita bisa atur autoscale pada instance group tersebut. Untuk pengaplikasiannya bisa dilihat ya.
Pertama kita masukkan nama dari instance groupnya, auto scaling instance 01. Dan kita masukkan metadata yang tadi. Masukkan juga sesuai nama paket yang kita buat tadi. Oke. Nah, untuk instance group sudah berhasil dibuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah itu kita melakukan verifikasi Node.js-nya, di mana verifikasinya kita masuk ke details, kemudian sebentar, kita masuk ke instance groupnya. Setelah itu kita scroll, kita pilih nama instan grupnya, dan masuk ke details, kita pilih login. Nah, di login ini kita menambahkan query node app. Kita tambahkan node app. Kemudian show query-nya udah, kemudian kita run query-nya. Nah, dia akan menampilkan node app available. Berarti Node.js-nya sudah berjalan. Ini node app available. Kemudian kita mengedit grupnya dengan menambahkan instan minimum dan instan maksimumnya. Di sini kita back, kita balik ke instan group. Kemudian kita edit. Kemudian auto scaling-nya kita nyalakan. Kita on-kan. Kemudian minimumnya kita bikin 1 dan maksimumnya kita bikin 3. Sini kita bikin 3. Kemudian kita melakukan add signal. Sini signal tab-nya cloud monitoring metric new, atau ini kita buatkan auto scaling yang matrixnya menggunakan matrix. Ini kita lakukan configure, kita select matrixnya, kemudian kita pilih VM instance, kita pilih yang custom, dan kita pilih yang custom app demo. Kita apply. Nah, di sini kita akan menambahkan targetnya. Mana target utilization-nya kita bikin 150. Kemudian type-nya kita bikin GOG. Setelah itu kita select. Setelah itu sini sudah ada matriksnya atau metriknya. Kemudian kita save.
Nah, sini muncul instant group berhasil diperbarui atau tadi matriks auto scalingnya sudah kita tambahkan. Nah, situ sudah. Nah, sekarang kita di sini bisa melihat atau monitoring dari instansinya. Dapat kita lihat untuk chartnya. Ini setelah dilakukan konfigurasi, dia otomatis naik langsung ke 3 karena dari sini ini kapasitinya dia sudah melebihi dari 150. Dia otomatis naik. Atau mungkin dapat kita sebentar kita explore datanya. Nah, kita ganti dengan start bar-nya. Nah, di sini ini sebelum dilakukan konfigurasi auto scaling, kemudian dia otomatis nambah instansia hingga instansia mencapai 3 karena tadi sudah kita berikan batasan untuk maksimumnya 3. Lalu kemudian instan ini akan terus berjalan atau akan terus bertambah atau berkurang sepanjang dengan berjalannya. Karena itu tadi sudah kita auto refresh, jadi dia otomatis ini atau mungkin coba kita lihat dari sini. Nah, tadi sini kita dari sebentar kita ganti ke yang instance, kemudian CPU utilization. Ini kita tambahkan filter dulu. uh, Instance. Nah, di sini coba kita lihat jika dia akan terus berjalan. Kemudian jika utilization-nya masih di bawah dari kapasitinya, dia akan terus berjalan dengan instansi 3. Kemudian jika antar turun, maka dia akan mengurangi dari instansinya. Sini saya juga sebelumnya sudah sempat melakukan uji coba juga. Ini dapat kita lihat penurunan dari atau penambahan dari instansinya. Ini pertama sebelum kita konfigurasikan metriknya. Kemudian setelah kita tambah, dia otomatis nambah ketiga, langsung tambah ketiga instansinya. Karena value-nya melebihi dari 150 setelah yang kita buat tadi. Kemudian sepanjang perjalanan waktu, dia mulai mengurangi, value-nya mulai turun. Nah, setelah value-nya mulai turun, instansinya juga mulai berkurang. Di sini berubah menjadi 2 jumlah instansinya. Nah, itu akan terus berjalan. Dan mungkin itu penjelasan dari kami tentang auto scaling menggunakan metrik atau dalam metrik itu kita menggunakan beberapa parameter yang nanti akan menunjukkan penurunan atau penaikan value-nya yang akan mempengaruhi juga penaikan dan pengurangan. Boleh ya? Oke. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 daripada kelas Cloud Computing atau komputasi awan. Di sini saya dan juga rekan saya Ivan akan menjelaskan mengenai bagian yang kedua setelah Google Cloud, yakni Oracle Cloud. Di sini kami akan menjelaskan apa itu autoscaling, Oracle Cloud, dan juga tahapan-tahapan bagaimana cara menerapkan autoscaling di Oracle Cloud ini. Kepada rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan S. Haryanja dengan NIM 240606121120007. Sini saya akan menjelaskan tentang Oracle Cloud dan autoscaling itu seperti apa. Pertama itu Oracle Cloud. Oracle Cloud itu eh, sebuah cloud public di mana dibangun dari awal untuk menjadi cloud yang lebih baik untuk setiap aplikasinya. Kemudian Oracle Cloud ini memenuhi kebutuhan aplikasi yang beragam dengan inovasi yang eh, dengan fokus pada keandalan, kinerja, terus layanan lengkap, terus pilihan unggul bagi perusahaan yang ingin mempercepat transformasi digital mereka ke dalam lingkungan cloud. Ini itu saja untuk Oracle Cloud. Kemudian selanjutnya autoscaling. Autoscaling itu merupakan salah satu fitur yang penting dan sangat cloud. Fitur ini memungkinkan infrastruktur cloud untuk secara otomatis menyesuaikan kapasitas sumber daya berdasarkan permintaan pengguna atau beban kerja yang ada. Scaling memungkinkan infrastruktur cloud untuk secara dinamis menambah atau mengurangi kapasitas sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan sesuai dengan kebutuhan aktualnya. Kemudian auto scaling juga memastikan bahwa aplikasi selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan operasi dengan kinerja optimal. Dengan menggunakan auto scaling, infrastruktur cloud dapat secara otomatis menanggapi kegagalan sumber daya dengan menyesuaikan kapasitas atau mengalihkan lalu lintas ke sumber daya cadangan. Mungkin itu sekian dari penjelasan auto scaling. Kita masuk ke tahapan pembuatan auto scaling cloud-nya. Pertama, di sini kita harus membuat desain konfigurasinya dulu. Nah, di sini membuat create konfigurasinya dulu. Nah, di sini membuat nama konfigurasi yang akan dibuat dan di bawahnya menentukan memori yang akan digunakan karena di sini memori yang digunakan trial, maka kami hanya bisa gunakan maksimal memori 1 GB saja. Setelah menentukan memori, langsung scroll ke bawah dan ini ada di kita kan klik saja. Yes. Dapat dilihat bahwa instan konfigurasinya telah dibuat dan tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih kepada rekan saya Ivan. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat instant configuration di Oracle Cloud. Yang selanjutnya akan kita gunakan pada pembuatan instant pools, yang nantinya instant pools ini juga akan berpengaruh kepada auto scaling configuration-nya. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan coba masuk aja langsung ke instant pools-nya. Nah, di sini sebenarnya kami sudah mencoba membuat sebagaimana di instant configuration, kami sudah mencoba membuat
bagaimana auto scaling itu bekerja. Tapi di sini kita akan mencontohkan lagi menggunakan instant configuration yang udah dibuat tadi, yang baru dibuat tadi, yakni instant contoh ya namanya. Oke, kita akan membuat instant pulse terlebih dahulu. Di sini kita misalnya buat namanya, sini instance contoh full misalnya. Lalu kita bisa memilih instan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan memorinya. Jadi ada instan contoh dengan instan config. Nah, keduanya ini sebenarnya mempunyai kapasitas yang sama karena di sini perlu dinotis bahwa kami menggunakan akun trial ya. Karena akses untuk akun hak akses penuhnya sudah habis yang diberikan oleh Undip. Jadi di sini hanya trial dan kami hanya maksimal menggunakan 1 GB dan 1 GPU saja dalam satu instance. Jadi di sini kita bakalan select satu, misalnya yang instant contoh yang rekan saya baru buat tadi. Misalnya kita buat sini number of instance ini 1. Terus kita next. Nah, di sini kita bisa langsung aja mungkin next aja. Nah, di sini juga kita nggak perlu konfigurasi apapun. Kita langsung create aja. Nah, maka secara otomatis instant pulse-nya ini berhasil dibuat. Nah, jadi ini state-nya ini saya juga kurang paham apakah nanti akan berubah jadi hijau atau enggak, tapi kurang lebih instant pulse-nya ini udah bisa dipakai ketika statusnya udah di provisioning. Karena kalau misalnya gagal, statusnya itu valid. Kurang lebih seperti itu mengenai pembuatan instance pool-nya. Selanjutnya kita bakalan coba menggunakan instance pool ini dalam penerapan auto scaling-nya. Kita langsung aja ke bagian auto scaling. Di sini kami telah membuat salah satu auto scaling dalam proses uji coba. Di sini kita bakalan mencontohkan kembali bagaimana cara auto scaling itu dibuat. Misalnya di sini auto scaling contoh misalnya, biar sama. Nah, di sini ada instance pool yang harus kita pilih. Ini kita pilih aja karena instance pool-nya di sini ada 1. Kita pilih aja. Lalu kita next. Nah, di sini terdapat 2 cara dalam penerapan auto scaling. Yang pertama ada metric based auto scaling. Jadi di mana dia itu ketika mencapai batas garis tertentu, maka auto scalingnya akan aktif. Dan yang kedua ada schedule based auto scaling. Nah, ini lebih relevan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Terutama menghadapi event-event yang mereka perkirakan. Contohnya di sini pada schedule based auto scaling ini bisa digunakan ketika hari libur, jadi penambahan GPU, CPU, RAM dan sebagainya macam dan lainnya itu di hari-hari yang emang ditentukan saja, tidak setiap hari. Nah, di sini lebih ke kapan ini harus naik, kapan ini harus turun, dan juga batas atas, batas bawahnya harus diatur. Kita contohkan yang umum digunakan yakni di auto scaling penjadwalan. Misalnya kita di sini namakan auto scalingnya itu auto scaling polisinya ya, auto scaling polisi 1 aja. Terus target pool size-nya ini kita nggak bisa coba lebih daripada 1 GB karena tadi instance pool kita maksimal 1 GB karena kita free atau trial. Nah, tapi kalau kita masukkan selain 1 GB, kita bakalan coba dulu. Dia harusnya akan error karena memori cadangan kita as instant pulse itu tidak lebih besar daripada 1 GB. Contoh misalnya di sini every weekday, jadi mungkin seperti aplikasi Traveloka dan lainnya yang melonjak ketika hari-hari weekday. Nah, di sini kita coba buat. Nah, harusnya dia error karena kapasitas maksimumnya ini terlalu besar. Jadi maksimumnya ini adalah kurang dari sama dengan daripada instant pulse-nya. Jadi kalau misalnya kita atur lagi, harusnya dia bisa dibuat. Nah, kurang lebih seperti ini. Auto scaling ini otomatis dibuat dan juga
kalau misalnya kita nanti lihat, jadi dia itu tadi ada penggunaan ya. Di compute ini nanti ada penggunaan daripada auto scalingnya. Ini harusnya seperti yang tadi lah, ada apa namanya? Ada grafiknya. Nah, itu grafiknya itu menandakan bahwa kita telah menggunakan auto scaling. Maksudnya auto scaling itu siap untuk digunakan gitu pada tanggal segini. Jadi mungkin kurang lebih itu aja bagaimana cara kita membuat auto scaling di Oracle Cloud, yang dimana tugas untuk menjelaskan Google Cloud telah dijelaskan oleh rekan saya Zahi dan juga Haikal Ali. Mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.